Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Devi Puspita. Dalam tugas besar 2 ini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu pembahasan tentang seperti apa sejarah dan bisnis entitas yang berkasus tersebut. Nah, pada PT Tirta Amarta Bottling di sini yang merupakan produsen air minum dalam kemasan yang berdiri sejak tahun 2004 dengan karyawan yang mencapai lebih dari 1.500 orang. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya menyajikan air mineral, PT TAP di sini juga terkenal dengan produk unggulannya seperti jus buah dan minuman bersoda. Nah, beberapa merek minuman tersebut pada PT TAP di sini yang terkenal di masyarakat yaitu Viro dan Akso yang berupa air mineral. Nah, dalam kemasan air mineral tersebut, soft drinknya yaitu seperti Dutch Cola dan Haji Cola. Nah, setelah itu PT Tirta Amarta Bottling juga memproduksi Hasan, drink, dan fruit juice seperti Axel dan Sunkist. Nah, beberapa merek terkenal juga pada PT TAP di sini yaitu memiliki 13 cabang dengan 40 distributor sehingga lebih dari 120.000 outlet. Nah, sebelum berkasus pada PT Tirta Amarta Bottling di sini juga memiliki situs. Nah, situsnya ini tirtaamarta.com. Nah, pada situs ini juga dapat diakses saat tulisannya yaitu digulirkan pada tanggal 7 Desember 2018. Nah, sehingga profil perusahaan di sini lebih lengkap dan komprehensif, agak sulit penulis dapatkan. Nah, Asosiasi of Certificate Fraud Examiner atau mendefinisikan financial statement yaitu salah sajinya pengabaian dan fakta-fakta material yang disengaja atau data akuntansi yang menyesatkan. Nah, ketika mempertimbangkan dengan semua informasi tersedia akan menyebabkan pembaca laporan pengganti atau mengubah penilaian atau keputusannya. Nah, di sini menurut standar akuntansi publik, kecurangan laporan dibuat oleh PT Tirta Amarta Bottling di sini dengan penghilangan secara sengaja atau jumlah pengungkapannya dalam laporan keuangan tersebut mengelabui si laporan keuangan. Nah, kecurangan di sini laporan keuangannya dapat menyangkut tindakan sebagai berikut. Nah, tindakan apa saja sih yang dilakukan oleh PT Tirta Amarta Bottling di sini? Yang pertama yaitu dengan memanipulasi atau pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. Nah, yang kedua di sini yaitu representasi yang salah sajinya atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa sehingga transaksi di sini yaitu informasinya signifikan. Yang ketiga yaitu salah penerapan. Nah, salah penerapannya itu dilakukan dengan sengaja dengan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, dan cara penyajian atau pengungkapannya dilakukan secara sengaja sehingga laporan tersebut tidak terdeteksi. Nah, yang kedua yaitu saya menjelaskan juga tentang bagaimana modus operasinya. Nah, bagaimana sih cara si pelaku melakukan kecurangan itu? Nah, sedapat mungkin kita dapat mengaitkan bahwa pencatatan akuntansi secara jurnal akuntansi sehingga jelas dampaknya. Nah, di sini jenis transaksi kecurangan apa saja sih? Nah, dari terhadap laporan keuangan, posisi keuangan, laba rugi entitas, nah semuanya diubah oleh PT Tirta Amarta Bottling. Nah, modus operasinya yang dilakukan yaitu dengan memasukkan laporan keuangan dan laporan laba rugi
sehingga perusahaan si PT Tirta Amatlah Bottling di sini meningkatkan fasilitas kreditnya hingga mencapai 880,6 miliar. Nah, pada laporan laba rugi di sini pada tahun 2004 dan 2006. Nah, di sini aset yang dimiliki oleh PT Tirta Amatlah Bottling yaitu aset lancarnya pada tahun 2004 mencapai 720 miliar. Nah, piutang usahanya mencapai 30 miliar, persediaannya mencapai 40 miliar, dan aset lancar lainnya mencapai 380 miliar. Nah, sehingga total aset lancarnya yaitu mencapai 1,170 triliun. Nah, oleh karena itu pada tahun 2006, nah kas dan setara kasnya mencapai 1 triliun 70 miliar, piutang usahanya mencapai 40 miliar, persediaannya mencapai 60 miliar, dan aset lancar lainnya mencapai 600 juta. Nah, total keseluruhan aset lancarnya mencapai 2 triliun 50 miliar. Nah, itu total yang cukup besar sehingga PT Tirta Amatlah Bottling ini perlu melakukan pemalsuan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga juga di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dari COSOP framework yang tidak berjalan pada entitas tersebut. Nah, di sini entitas terdapat 5 komponen, yaitu control environment, resource assessment, control aktivitas, dan informasi and komunikasi. Nah, monitoring di sini dilihat dari kasus PT Tirta Amatlah Bottling bahwa kontrol aktivitas yang dilakukan karena setiap aktivitasnya yaitu tidak transparan. Nah, sehingga pada laporan akuntan publik di sini tidak mengetahui bahwa aktivitas yang dilakukan atau cash flow-nya pada si PT Tirta Amatlah Bottling di sini dalam laporan keuangan seakan-akan dalam keadaan sehat dan dapat mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada Bank Mandiri. Nah, sehingga perpanjangan di sini yaitu meliputi fasilitas kredit modal kerja sebesar 880,6 miliar dan perpanjangan tambahan letter of credit sebesar 40 miliar. Nah, yang keempat juga saya akan menjelaskan tentang dampak dari kecurangan bagi stakeholder atau bahkan bukan bagi stakeholder. Nah, dalam plot di sini kecurangan bagi stakeholder yaitu meliputi tingkat kepercayaan stakeholder yang terlibat dalam suatu entitas kecurangan. Nah, hilangnya lapangan kerja di sini bagi stakeholder atau akibat dari kehilangan lapangan kerja sehingga fraud tidak teratasi dengan baik. Nah, akan membawa suasana dalam pekerjaan yang tidak kondusif sehingga terjadinya saling kecurigaan, bahkan saling selidiki dengan karyawan dan dapat terjadi setiap saat. Nah, yang kelima, apa saja sih sanksi yang diperlakukan akuntan yang mengaudit laporan entitas? Nah, sanksinya yang dapat diterima yaitu bagi akuntan publik dengan cara mengaudit laporan entitas yaitu sanksi administratif dari Menteri Keuangan. Nah, sanksi di sini juga meliputi yaitu ranah kewenangan si Menteri Keuangan jika melihat undang-undang akuntan publik. Nah, pengawasan tersebut yaitu bermuara pada pemberian sanksi diberikan jika terjadinya pelanggaran pada sanksi administratif. Nah, pelanggaran di sini yaitu antara lain pemberian jasa audit. Nah,
pemberian jasa audit atau informasi keuangan historis klien. Nah, telat mengajukan perpanjangan izin, pendirian dan pengelolaan KP dan cabang yang tidak benar. Nah, serta mempekerjakan tenaga asing yang tidak sesuai dengan aturan. Sehingga jenis pelanggaran tersebut itu dapat ditambah dengan melanggar kewajiban akuntan publik. Nah, secara tidak independen atau punya benturan kepentingan, sehingga pelanggaran yang dilakukan atau penamaan atau kerjasama KAP di sini yaitu dengan menolak atau menghalang-halangi si pemeriksaan kas terhadap KAP oleh Menteri Keuangan, sehingga sementara bentuk sanksi administrasi yaitu rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Yang pertama yaitu peringatan tertulis. Nah, pembatasan di sini yaitu pembatasan terhadap pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu. Nah, pembatasan di sini apa saja sih? Nah, pembekuan izin, pencabutan izin, atau bahkan denda yang dapat dikombinasikan dengan sanksi administratif. Nah, sehingga masuk ke kas negara pos penerimaan dengan bukan pajak atau sering disebut dengan PNBP. Nah, yang kedua yaitu sanksi administratif dari OJK. Nah, peraturan OJK di sini yaitu nomor 13 garis miring POJK 03 garis miring 2017 yang mengatur tentang pelayanan jasa akuntan publik. Nah, dalam sektor jasa keuangan, sanksi diberikan kepada pihak yang melaksanakan jasa keuangan akuntansi publik sebagai bentuk kontrol. Nah, di sini sanksi-sanksinya yaitu teguran tertulis dengan peringatan tertulis, denda, bahkan pencantuman orang yang terkena sanksi. Nah, sehingga daftar yang dilarang si pemegang saham atau pengendali atau pemilik pihak yang melaksanakan jasa keuangan, sehingga jasa keuangan atau dewan komisaris, bahkan pejabat eksekutif pihak yang melaksanakan jasa keuangan tersebut. Nah, bentuk pelanggarannya yaitu melakukan pelanggaran terhadap peraturan OJK sendiri, yaitu menunjuk KAP atau akuntan publik tanpa mempertimbangkan usulan dewan komisaris di sini. Nah, sementara sanksi apa saja sih yang dapat diberikan kepada akuntan publik? Nah, sebagai berikut sanksi di sini yaitu dapat diberikan sebagai tertulis, bahkan peringatan dalam pembekuan pendaftaran atau bahkan pembatalan. Nah, bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu banyak, mulai dari keterlambatan penyerahan laporan keuangan, tidak memenuhi persyaratan dari OJK, tidak memenuhi jumlah SKP atau PPL. Nah, tidak memenuhi juga kondisi independen di mana tidak penyampaian laporan keuangan dengan benar. Nah, di sini OJK dapat memberikan pembekuan pendaftaran atau jangka waktu 1 tahun, sehingga OJK dapat mempertimbangkan secara langsung atau memberikan sanksi pembatalan atas pendaftaran tersebut. Nah, yang ketiga yaitu sanksi pidana. Nah, sanksi pidana di sini diberikan dalam bentuk pidana penjara atau denda. Nah, biasanya sanksi pidana dapat diberikan dalam bentuk akuntan publik atau memanipulasi data, membantu melakukan memanipulasi atau bahkan memalsukan data. Nah, sengaja atau bahkan menghilangkan catatan yang benar sehingga menjadi laporan keuangan yang tidak benar. Nah, sehingga pihak terasosiasi atau memberikan keterangan atau dokumen palsu. Nah, yang keenam di sini saya juga menjelaskan tentang akuntan publik ini mendapatkan sanksi yaitu atau melakukan risk response atau saat reporting. Nah, menurut saya dalam
PT Tirta Amatla Bottling di sini kasus korupsinya pemberian kredit investasi dan kredit modal kerja dari Bank Mandiri. Dalam tahap penilaian, dalam tahap penilaian di sini yaitu untuk mengidentifikasi atau menilai resiko salah saji laporan keuangan dalam kasus PT Tirta Amatla Bottling. Nah, dalam kasus di sini tentang pemalsuan data yaitu kredit kerja mendapat fasilitas modal kerja yaitu 880,6 dan tambahannya yaitu sebesar 40 miliar sehingga total letternya yaitu menjadi 250 miliar selama 72 bulan. Nah, dalam menanggapi resiko di sini yaitu PT Tirta Amatla Bottling mengajukan perpanjangan tambahan fasilitas dengan cara dibesarkan dari aset yang sebenarnya, seolah-olah si kondisi keuangan PT Tirta Amatla Bottling di sini yaitu dalam keadaan sehat, tetapi kondisi keuangan sesungguhnya tidak sesuai dengan PT Tirta Amatla Bottling yang dia laporkan. Nah, dalam tahap pelaporan inilah yang cukup menilai bukti bahwa diperlukanlah atau bahkan ditentukan bukti ini apakah sudah cukup untuk menekan resiko audit ke tingkat yang lebih rendah sehingga dapat diterima. Nah, oleh karena itu, akuntan publik di sini yaitu mendapatkan sanksi berupa proses reporting atau tahap pelaporannya dengan cara melakukan pembesaran aset lancar sehingga seolah-olah keadaan keuangan entitas tersebut dalam keadaan sehat. Nah, pada PT Tirta Amatla Bottling di sini bisa memperoleh perpanjangan fasilitas kredit pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,17 triliun. Nah, menurut saya asersi pada dalam tahap pembahasan yang ketujuh ini asersi manajemen atau keropat atau cepat yaitu atas akun apa sih yang harus diuji oleh si akuntan publik. Nah, di sini menurut saya dalam kasus PT Tirta Amatla Bottling pada asersi Ceropat itu secara benar dapat melakukan banyak kecurangan dalam penerapannya yaitu implementasinya terhadap tiap akun. Nah, tiap akun di sini yaitu asersi tentang kelengkapan, asersi tentang keberadaan atau keterjadian, asersi tentang hak dan kewajiban, bahkan asersi tentang penilaian atau alokasi di mana di sini dicantumkannya bahwa aktiva tetap dicatat dan harga perolehannya semacam ini secara sistematik. Nah, yang terakhir yaitu asersi tentang penyajian dan pengungkapan, di mana asersi di sini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tersebut termasuk dalam klasifikasi yang dijelaskan dan diungkapkan dengan semestinya, sehingga menurut saya pada PT Tirta Amatla Bottling ini tidak membuat dan aset yang benar sehingga mereka membesarkan aset dari total yang sebenarnya sehingga dapat perpanjangan dari Bank Mandiri sehingga perkembangannya secara keseluruhan yaitu berkembang secara positif sehingga sangat bertentangan dengan asersi tentang kelengkapan tersebut. Nah, alokasi di sini yaitu dalam penyajiannya bahkan pengungkapannya sebagai seorang auditor seharusnya dalam tahap pelaporan harus dicek dengan betul sehingga pengujian atau pengendalian TOC di sini yaitu bersifat substansif terhadap entitas tersebut sehingga laporan keuangannya dipastikan dengan konsep keropat. Nah, yang ke-8 di sini dalam pengujiannya yaitu dilakukan saat audit yaitu pengujian pengendalian atau pengujian substansif. Nah, terdapat juga 3 pengujian di sini yaitu pengujian substansif atau pengujian atas transaksi atau pengujian untuk akun laba rugi, bahkan pengujian atas saldo dan pengujian akun neraca ya. Yang
ketiga yaitu pengujian substansif atau analitis, di mana pengujiannya atas kewajaran hubungan antar akun. Nah, dari keseluruhan pengujian di sini, menurut saya pengujian ini terdapat 2 pengujian, di mana pengujian yang pertama ini saya jelaskan tentang pengujian test of control atau pengujian yang diuji apakah pengujian di sini berjalan dengan baik atau pengujian inherent. Nah, yang kedua yaitu pengujian substansif, di mana pengujian tersebut terdapat 3 pengujian juga di dalamnya. Yang pertama yaitu pengujian substansif, di mana pengujian atas akun laba rugi. Nah, sebagai seorang akuntan seharusnya atau sebagai seorang auditor, nah pengecekan laba rugi di sini tuh sangatlah harus diperhatikan dengan seksama sehingga arus kas tersebut dapat terlihat mana yang benar-benar yang harus dicek atas laporan laba rugi tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengujian substansif. Nah, pengujian di sini yaitu atas akun neraca. Nah, yang ketiga yaitu pengujiannya substansif atas analitis. Nah, di mana pengujiannya atas kewajaran hubungan antar akun. Hal ini seorang auditor wajib meneliti bahkan mengecek atau antar akun yang berhubungan dengan perkembangan entitas. Nah, menurut saya sendiri yaitu pengujian yang kurang dilakukan oleh seorang auditor atau pengujian substansi test of transaction atau STOT, yaitu karena auditor di sini tidak teliti dan dalam pengecekannya itu laba rugi atau keuangan yaitu entitasnya tidak sesuai dengan prosedur sehingga kewajaran hubungan antar akunnya tidak sesuai. Nah, dalam hal ini seorang auditor kurang teliti dalam pengecekan antar akun sehingga mengakibatkan hubungan data akun dalam perkembangannya tidak sesuai dengan laporan. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih.